Silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel PD Bita Karya, channel tukang kusen yang terpercaya. Woi, kali ini saya baru saja hadir lagi setelah hampir 2 bulan atau 1 bulan absen ya. Karena saya sedang mempersiapkan usaha saya di Cirebon dan sudah dibangun, dan mungkin sekitar 1 mingguan lagi sudah bisa aktif dan sudah bisa mulai. Nah, nanti di situ kita akan bikin video tutorial pembuatan pintu-pintu lagi ya. Tentunya di sini akan banyak sekali pintu-pintu yang model baru, pokoknya lah model baru yang akan saya buat di sini sebagai sampel juga nantinya. Di Cirebon juga silakan bisa pesan dan datang. Nanti link deskripsinya ada di bawah sini, alamatnya, terus mapnya ada, nanti di situ bisa dilihat ya, seperti itu. Kali ini saya ingin memberikan salah satu desain pintu yang modelnya itu dia full kayu, model full kayu. Waktu itu sih kayunya merbau ya, full kayu. Dan full kayu itu maksudnya dia tebalnya 3,5 cm semua, lebarnya 88, tingginya 250 seperti itu. Dan dia nggak ada frame, jadi kayu, potongan persis kayu tebal 3,5 cm. Nanti lebarnya berapa nanti ada di desain saya berikut ini ya. Jadi modelnya adalah model pintu full solid, full kayu panel dengan nut rapat. Jadi sebenarnya sih yang paling susah di pintu full solid ini yang tidak ada frame-nya itu, dia lama kelamaan sambungannya akan bisa pecah ya, atau nanti bisa bengkung, pintunya jadi bengkung seperti itu. Nah, untuk menyiasati supaya tidak terjadi sambungannya pecah, terus tidak bengkung dan tidak mintir, itu cara seperti apa? Ya, caranya adalah pembuatannya sebenarnya ada di video yang seperti ini ya. Nah, link videonya ada di bawah. Nah, desainnya seperti apa? Desainnya seperti ini. Silakan ikuti dari awal sampai akhir video. Oke, selamat mengikuti. Oke, sobat PD Bita Karya semuanya, kali ini ukuran pintu yang akan dibuat adalah 88 lebarnya dan tingginya 2,50 m. Terus kita butuh bahan berapa nih untuk membuat pintu selebar ini? Jadi yang kita butuhkan adalah kalau misalnya 88 dibagi 4 saja, itu kisarannya antara 21, 22an lah seperti itu ya. Jadi kita ambil saja yang 425 4 batang, tapi panjangnya 2,50 m lebih ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau 425 3 batang yang 2,50 m, dan yang 420 nya 1 batang seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut ke desain. Tadi sudah bahan ya. Oh ya, bahannya yang 3 meter juga bisa, pokoknya 2,50 m lah. Kalau merbau itu kan ada yang 260 ya, seperti itu. Jadi saya belinya yang merbau yang 425, tingginya itu panjangnya ya 2,60 m, terus sama 420. Jadi cukup 4 batang, 425 3 batang yang 2,60 70, dan 420 1 batang yang panjangnya 2,60 atau 270 atau 255 gitu. Oke, lanjut ke desain. Desainnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ukur di bagian yang paling lebar ini, yang nanti buat kunci dan handle, itu kita pakai kita ambil nut 23 sesuai sambungan. Jadi nanti sambungannya ketutup ya, tutup. Nah, itu 23 di bagian atasnya itu.
Nah terus kita tarik 1 cm dan lebarnya 1,5 cm. Nah yang nanti 1 cm sebenarnya bukan 1 cm, 0,8 ya, 0, atau 8 mili lah, 8 mili yang nanti di nut. Nah yang besarnya itu 1,5 mili atau 1,5 cm. Nah kita nut itu kita kita ukur semuanya, dan sisanya itu terserah nanti ya. Ada 2 cm juga nggak apa-apa, atau dari samping nanti juga bisa ya, 2 cm dari samping, karena kan nanti dia buat masuk 1 cm ke sekonongan. Nah oke, seperti ini. Terus selanjutnya kita bikin lobangan ya, kita bikin lobang dengan cara seperti ini. Ini kita pluk nantinya ya, apa ya kalau bahasa pluk itu ya, nanti kita cuak ya, kita cuakin gitulah. Ini kita ambil dari sini 4 cm atau 5 cm, no problem, nggak masalah. Nah nanti di coaknya itu dalamnya itu 1 cm, lebarnya ini sekitar 2 cm, karena kita mau menggunakan plat besi yang 1,8 atau 2 cm lah. Nah seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita pluk ya, atau kita coak ke dalam, yaitu dalamnya 1 cm. Oke, kita pisah dulu. Ini buat nanti buat kayu penutup nih, kayu penutup dari coakan. Nah seperti ini kita coak. Nah seperti itu fungsinya apa? Nanti ini buat plat ya, plat besi nanti kita masukkan ke situ biar dia ngikat ya, ngikat antara satu kayu dan kayu yang lainnya. Oke, seperti ini. Nah sedangkan untuk bagian bagian nut, dalamnya nut itu kita bikin, bentar. Oke, nah seperti ini kita bikin setengah senti aja ya, 0,5 atau 0,3 lah, jangan dalam-dalam, 0,3 seperti itu. Kita nut ya, kita kasih tali air biasanya ini menggunakan profil atau trimmer, pisau trimmer ya, nut juga sih ya, bahasanya nut kita tuh. Ini nutnya 8 mili ya, kita nut semua seperti ini. Nah ini yang kalau realnya itu kalau bikinnya lama tuh, ini ngenut seperti ini nih, makan waktu ya. Seperti ini. Oke, dan nanti juga sama di bagian belakangnya juga sama ya, harus sejajar juga sama. Kita bikin nut juga, nutnya dalamnya 3 mili ya, dan memakai mata profil nut 8 mili. Nah kita nut semua. Nah ini juga yang tadi saya bilang lama lagi nih makan waktu. Makanya pintu ini ya lumayan agak mahal, karena ya desainnya seperti ini, di samping kayunya juga, terus modelnya juga lumayan elegan ya, apik, dan bikinnya lama. Oke, setelah jadi semua ini, bagian bawah juga sama ya, dikasih coakan buat nanti plat besinya. Jadi atas bawah teman-teman atau sobat PDB Nangkada semuanya, atas bawah kita kasih plat besi semua seperti ini. Kita bikin lubang atau natannya. Oke, nah ini nanti buat kayunya ya, buat bentuk kayunya. Dalamnya juga sama 1 cm, lebarnya 2 cm, dalamnya 1 cm, dari samping kanan kiri itu 5 cm, 5 cm atau 4 cm, 4 cm. Nah oke, lalu kita kita siapin ya. Ini ibaratnya plat besi nih, kita bikin
kita beli plat besi. Ada plat besi itu di toko baja itu ya, baja ringan atau yang jual-jual besi itu ada, biasanya dia plat di situ beragam, ada yang 2 cm, tapi biasanya 2 cm itu 1,8 biasanya. Ada yang 15 mili lebarnya ya, kalau tebalnya 3 mili. Jangan terlalu tebal, jangan yang 5 mili atau berapa, justru kalau 5 mili agak susah. Pintunya tuh agak susah, tetap melengkung. Justru yang 3 mili yang kuat ya, sepengalaman saya maksudnya ya. Kalau logika kan istilahnya yang tebal justru lebih kuat. Nggak tahu ya, kalau saya 3 mili lebih kuat, jadi pintu itu nggak melengkung ataupun cembung ya seperti itu. Nah ini dia plat besinya 3 mili. Terus kita lobangin semua itu, tidak beraturan juga nggak apa-apa ya. Nanti lubang itu buat sekrup soalnya. Nah kita bikin 2 di atas, di bawah 1 dan di atas 1 ya, seperti ini. Lalu kita nanti masukkan ke dalam coakan ini. Lebih baiknya sih coakannya itu agak seret dikit ya masuknya, tapi kalau memang nggak seret juga nggak masalah. Yang penting jangan longgar banget ya, jadi harus benar-benar presisinya itu tepat dan bagus ya, kayak gini. Jadi kalau mau dimasukin itu di pakai palu ya, pelan-pelan aja bisa masuk gitu. Nah seperti ini. Nah nanti disekrup semua ini. Nah ini yang lubang-lubang ini disekrup ya. Sekrupnya disesuaikan, pakai yang 3 cm boleh, 2,5 cm boleh gitu. Nah setelah ini sudah disekrup semua, nah nggak usah pakai lem. Nah kecuali tutup ini nih, kita bikin tutup kayu yang lebarnya sama cm dan setengah cm gitu. Kurang lebih setengah cm lah untuk menutup bagian dari plat ini nih. Kita tutup, kita kasih warna dulu ya. Kasih warna nih biar kelihatan kayunya. Oke, lalu kita tutupkan ke sini. Ini kasih lem putih nggak apa-apa, lem putih aja. Nah ini kayu penutup besi dan nggak usah dipaku. Ditutup sewaktu-waktu. Kalau misalnya tukang kita yang mau masang pintu ini ketinggian, ini bisa dilepas. Ya sebenarnya sih nggak dipasang ini juga no problem, tapi biar rapi aja sih. Nah kalau misalnya ya itu yang tadi, kalau misalnya dipasang dia kelebihan serut atas bawah ya, ini dilepas ya, dilepas dan nanti bisa dipakai ataupun tidaknya disesuaikan, no problem lah pokoknya. Ini nggak begitu masalah. Nah seperti ini juga sama, ini juga sama, disekrup juga sama. Terus nanti ditutup dengan kayu ini. Nah seperti itu udah jadi. Nah seperti ini. Nah ini pengalaman saya seperti ini tuh, insya Allah saya tuh pernah bikin seperti ini tuh dipuji ya. Dia sudah 1 tahun dan dia masih sama saya terus dengan cara seperti ini. Tadinya caranya banyak, ada dikasih klem tengah kayu, dibobok gitu dan lain sebagainya, tapi cara ini adalah cara yang efektif. Nah persyaratannya apa supaya dia kuat, supaya dia tidak rubah? Yang pertama itu pastikan kayunya benar-benar oven ya. Kayunya benar-benar oven. Nggak apa-apa kalau masih ada kadar air sekitar 10-15%, no problem. Terus kondisi kayunya juga awalnya tidak melintir atau tidak bengkung, dia benar-benar rata seperti itu. Dan ketika dibikin itu benar-benar harus hati-hati cara ngerakitnya, terus naruh di tempatnya, di tempat dia kalau misalnya lagi dibikin itu benar-benar harus apik ya, jaganya harus benar-benar rata, kalau enggak nanti dia ngikutin. Nah setelah dikasih plat baru dia aman. Sebenarnya kasih plat tidak aman, tapi masih ada satu cara lagi supaya dia itu tetap kuat, yaitu apa? Ketika sudah dikasih plat dan dikirim, katakanlah dikirim, secepatnya harus dipasang. Kalau nggak dipasang terus-terusan asal naro aja gitu, misalnya takutnya asal naro pasti akan berubah dan linting. Itu saja sih tipsnya. Yang lainnya sih ya standar kayak gitu juga, sama lah kayak pintu-pintu yang lain. Tapi pintu ini sebenarnya lebih rawan, tapi tips yang tadi itu tolong diperhatikan dan pasti pintunya akan bagus ketika dipasang dan tidak akan pernah pecah dan melintir. Oke, itu saja bagi teman-teman sobat dari Bintang Karya yang belum subscribe, silahkan subscribe, notifikasi lonceng juga, komen yang mantap, dan bila video ini bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman sobat dari Bintang Karya yang lainnya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.